Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min jami'il afat wa tarfa'una ila asfal ghayat wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi mi'adi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal muqulillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, asatiz dan asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada hingga. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kita mengira begitu banyak nikmat yang mengiringi kehidupan kita dan juga Allah anugerahkan untuk kita semua. Namun yang sangat utama adalah bagaimana mensyukur nikmat. Bagaimana kita bisa menjadikan nikmat sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah, untuk banyak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulama isdan ni'matan isdada hudan la bu'dan. Seharusnya setiap kali bertambah nikmat, bertambah hidayah, bukan malah jauh dari hidayah. Selawat dan salam selalu kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan kita berharap agar menjadi umat yang setia, mengikuti, setia menjadi orang-orang yang patuh dan tunduk atas perintah yang Nabi SAW sampaikan, dan juga berusaha untuk menerapkan syariat yang beliau telah sampaikan pula kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Yaghfir lakum dunubakum. Sehingga dengan mengikuti atau mendapatkan cinta dari Allah, maka dosa-dosa yang kita miliki akan diampuni. May yuti'illaha may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah.
orang yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat kepada Rasul yang bukan berarti Rasul membutuhkan salawat kita, tapi kitalah yang membutuhkan salawat tersebut, sehingga dengan salawat itu Allah akan memberikan ganjaran yang bukan hanya sekali, tapi 10 kali Allah sampaikan atau Allah berikan. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah ganjar dari salawat tersebut 10 kali. Salawat yang menjadi sebab sah dan diterimanya ibadah kita, salawat yang menjadi sebab sampainya doa kita, dan salawat pula yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat. Ketika orang sholat namun tidak membaca salawat di saat tasyahud akhir, maka dianggap tidak sempurna, sehingga bisa jadi tidak sah sholat kita. Di saat kita berdoa, walaupun kita begitu banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka dianggap belum sempurna doa kita, atau menjadi sebab tidak sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah pula dengan kehidupan kita, niscaya di mana seluruh umat kelak memohon agar Rasul memberikan syafaat kepada mereka, sehingga tentunya kita sebagai umat berbangga kalau umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa meminta syafaat kepada Rasul. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita lebih berhak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, karena kita adalah sebagai umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, di setiap hari Senin insya Allah, kita akan mengikuti tadabbur surat yang ada pada juz 29, yang mana kita sudah melakukan hari ini hari ketiga di surat pertama dari juz 29, yaitu surat Al-Mulk. Pada ayat ketiga dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bukan ya, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga adalah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ayat ketiga dan ayat keempat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit 7 lapis, 7 tingkat. Maka kamu tidak akan mendapatkan dari ciptaan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, saling berbenturan. Ada cacat, ada celah dan lubang. Maka ulangilah penglihatanmu. Apakah ada kamu dapatkan sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi kembali penglihatanmu terhadap ciptaan berupa langit. Maka pandanganmu akan kembali dalam kelelahan karena tidak menemukan sesuatu yang cacat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ayat ini masih kelanjutan pada ayat sebelumnya tentang penjelasan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kerajaan yang Allah miliki, yang begitu luas kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga untuk menunjukkan kesempurnaan
akan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tanda-tandanya ada pada ciptaan Allah berupa langit yang begitu luas, yang begitu besar, dan juga begitu sempurna. Kalau pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita arahan agar selalu mensucikan Allah tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak keberkahannya, begitu mulianya dan begitu sucinya, sehingga kita diperintah untuk mensucikan Allah dan juga berharap ya, kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita. Kenapa demikian? Alladzi biyadihil mulku, karena Allah memiliki kerajaan, di tangannya kerajaan seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan Allah juga yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu setelah itu Allah tunjukkan akan kekuasaannya dan juga kepemilikan dari segala kehidupan manusia. Di ayat keduanya Allah tegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Lalu setelah itu dijelaskan tentang tujuan dari kehidupan itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu yang ketiga di sini, biasanya kalimat allazi itu untuk selalu berkelanjutan. Baik tentang alasan atau tentang ya, dalil, petunjuk yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah ini allazi yang ketiga, atau di ayat ketiga ini disebutkan kembali oleh Allah allazi, yang artinya masih berkaitan sebagai dalil, sebagai petunjuk, sebagai alasan. Kalau alasan kenapa kita mensucikan Allah, kalau dalil bahwa memang bukti akan kerajaan Allah, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah juga dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Karena dialah Allah yang harusnya kalian sucikan, yang telah menciptakan langit 7 lapis. Karena dialah Allah yang maha kuasa, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebanyak 7 lapis. Begitu terus. Dan memang kalau kita perhatikan di sini ya, sampai akhir ayat nanti di surat Al-Mulk ini ya, tentang bukti-bukti. Ayat pertama Allah tegaskan tentang ya, maha suci Allah dan kekuasaan Allah. Lalu setelah itu menjadi bukti-bukti yang lain. Ya. Bukti-bukti bahwa memang Allah begitu. Allah maha kuasa, Allah maha suci, Allah maha besar, Allah maha sempurna, dan sebagainya. Sampai ujung ayat 30 Allah katakan apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Ya. Coba ya, kalian perhatikan, ketika air di pagi hari yang kalian dapatkan setiap hari tiba-tiba kering, siapa yang bisa menghadirkan kembali? Siapa yang bisa mengalirkan kembali air itu? Gak ada, kecuali pastinya Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Ya. Jadi memang ya menarik ya di sini. Nah, karenanya surat ini termasuk surat yang agung, surat yang mulia, surat yang sangat memiliki ya, kepentingan untuk kita selalu baca setiap hari. Yang ketika kita membaca setiap hari, insya Allah akan menjadi sebab kita mendapatkan ya, keselamatan dan kebebasan atau terbebas dari ya, azab Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama ya, di saat kita nanti berada di alam kubur. Nah, ya kawan sekalian dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini juga Allah mengatakan dengan alladzi khalaqa, kalimat khalaqa yang tentunya bermakna mencipta sebelum ada ya, atau tidak ada keserupaan sebelumnya. Tidak ada contohnya. Bahwa memang Allah lah yang telah menciptakan ya, langit yang sebelumnya tidak ada contohnya. Sebagai manusia juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan
manusia. Yang manusia itu sendiri tidak ada contoh sebelumnya. Nah, kalau memang demikian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang ya, unik ya, atau kalau dikatakan pencipta yang memang tidak pernah meniru ya, dari yang lainnya. Ya, tentunya ini kita paham lah ya, bahwa memang Allah segala-galanya. Dan tentunya kalau demikian, maka manusia harus menyadari bahwa diri ini adalah makhluk yang lemah, diri ini makhluk yang harus bersandar kepada yang maha kuasa. Jadi, kalau pada ayat sebelumnya memang Allah tunjukkan tentang diri kita, kita diperintah untuk mengenal diri, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata, artinya dari kecil ya, artinya kita sebagai makhluk yang bagian daripada ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebenarnya untuk menunjukkan kita agar ya, mengenal, mengetahui dan mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Az-Zariyat kan disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian wahai manusia ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayat-ayat yang menunjukkan ya, Allah itu ya, maha kuasa, maha sempurna dalam diri kita. Kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya ya. Ya, kita punya akal, punya tubuh, punya jiwa, ya, punya anggota tubuh dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang Allah begitu sempurna. Nah, ini tentunya dari sini saya sudah ya harusnya ya, kita ya, tunduk beriman kepada Allah. Tapi Allah masih ya, ingin memberikan dalil lain, petunjuk lain agar manusia sadar. Sehingga dari yang dekat kepada yang jauh, dari yang kecil kepada yang besar. Dari yang mungkin bagi kita ada sesuatu yang kita maklum, kepada yang mungkin maklumnya lebih tinggi lagi. Yaitu alam semesta yang ada di sekitar manusia. Salah satunya adalah langit. Makanya di sini Allah ingin tunjukkan kekuasaan yang lebih luas lagi. Kekuasaan Allah yang lebih sempurna lagi. Zat Allah Subhanahu yang suci. Dengan mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan ya dengan 7 langit ya. Walaupun ada mengatakan 7 ini bukan berarti terbatas ya. Sebagaimana mungkin kalau ya kita dengar 1001 malam ya, belum tentu ceritanya tentang 1001 malam. Ya. Tapi bisa lebih ya. Atau tentang sesuatu yang kita sebut dengan jumlah tertentu, tapi belum tentu segitu. Ya. Sebagaimana yang juga Nabi SAW mengatakan ini la astaghfirullah ya sab'ina marra kulla yaum aw mi'ata marra kulla yaum. Artinya bukan berarti Nabi istighfar 70 kali atau 100 kali, bisa jadi lebih. Nah, bisa juga ya kita jangkauannya kan tidak sanggup ya melihat langit itu 7 lapis, satu aja mungkin tidak sanggup kita. Atau belum tentu yang kita lihat itu bagian daripada langit yang memang ya jumlahnya hanya itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian ya, bahwa kata 7 belum tentu 7, tapi bisa lebih. Bisa ya apakah 8, 9, tapi mungkin cara kasat mata kita bisa katakan dari ayat ini memang jumlah 7. Tapi bisa berarti lebih. Artinya memang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala begitu nyata ya tentang ciptaan yang begitu luas dan ya dikatakan dengan sab'a samawatin tibaqa. 7 langit yang berlapis-lapis ya, atau langit yang berlapis 7. Tapi hakikatnya sekali lagi memang ya agar ya, tentunya kita tidak mengatakan spesifik, tapi mungkin bisa jadi lebih banyak daripada 7. Nah, apa yang diinginkan oleh Subhanahu wa taala ini bahwa memang Allah mengatakan sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalimat ma ya kadang diartikan dengan sesuatu atau diartikan dengan an-nafyu, tidak. Nah, ini menuju kepada yang kedua yaitu ma lin nafi. Artinya tidak kamu dapati ma tara ketika kamu melihat ya. Apalagi di sini juga
arahannya adalah melihat dengan akal, ya, mata ya, ro'a ya, sebagaimana atau yang sering mungkin saya sampaikan ya, pembahasan itu memang kalimat melihat itu kan ada 3 ya, ada nazoro, ro'a, dan basoro. Dan di sini diambil oleh Allah 2 hal nanti atau 2 kata yang sama, yaitu ro'a dan basoro. Artinya kita diarahkan untuk melihat sambil menggunakan akal, pikiran, tafakur. Sesuatu yang kita lihat ini harus kita dalami dengan baik. Kita pikirkan apakah betul hanya begini, apa begitu hanya begitu, apakah memang ada sesuatu yang cacat, sesuatu yang berlobang, sesuatu yang tidak sempurna, dan sebagainya. Tentunya kalau manusia terus berpikir dan berpikir dengan ya baik, maka akan kembali kepada sesuatu yang satu, mengakui akan zat Allah Subhanahu wa taala yang suci atau kekuasaan Allah yang agung, kekuasaan Allah yang mulia. Ma taro, ya, tidaklah taro kamu melihat dengan akal kamu, dengan pikiran kamu, ya, lalu akhirnya berkesimpulan, ya, fi khalqir rahman, dalam ciptaan Allah, ya, ar-Rahman, ya. Nah, sekali lagi juga ya, ini kalau kita lihat kata-katanya sudah cukup bagus ya, sudah cukup unik lah ya. Allah mengatakan dengan sesuatu yang memang ya untuk menunjukkan hakikat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mataro fi khalqir rahman. Kalau sebelumnya kan katakan ya tabarakal biyadihil mulku, Allah menunjukkan tentang kerajaannya, tapi di sini Allah tunjukkan dengan Rahman. Allah Maha Kasih. Bahkan juga ya kalau nggak salah ada 4-5 kali ya disebutkan surat Al-Mulk dengan kalimat Rahman, Rahman, Rahman. Artinya begitu luasnya kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kalau di surat Al-Fatihah kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terus ada juga di ayat ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Ya mungkin para sebagian hadirin ya sudah paham lah ya kalimat Ar-Rahman itu untuk menunjukkan luasnya rahman Allah dan tidak ya ada kalau dikatakan kasih tidak pilih kasih, sayang tidak ya sayang tidak terbilang gitu kan. Artinya memang kasihnya semua ya. Kepada semua makhluk Allah berikan kasih sayangnya. Ya. Atau kepada manusia Allah tidak peduli ya. Tidak melihat apakah kepada orang yang taat saja ya, atau orang yang ahli ibadah saja, tidak. Tapi Allah berikan kasih sayang kepada semua manusia. Mau yang ahli ta'ah atau ahli maksiyah, mau yang kafir, mau yang mukmin ya. Mau yang rajin ibadah atau yang tidak rajin beribadah ya. Semuanya Allah berikan. Karena memang demikian ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmannya. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku ya begitu luas atas segala sesuatu. Ya. Bahkan ya walaupun mungkin sekedar mengulang gitu kan ya. Dalam doa Nabi Ibrahim kan begitu ya. Ini untuk menunjukkan kasih sayang Allah ketika Nabi Ibrahim ya ya dalam nada mungkin kesal juga berdoa kepada Allah, dalam arti kesalnya itu kepada orang yang ahlul maksiyah gitu kan, sehingga beliau kata Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq allahu minas samarat man amana billah. Jadi saking kesalnya kepada mereka-mereka yang kufur ya, maka beliau berdoa ya Allah berikanlah ya negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki pada penduduk negeri itu yang beriman saja, yang kafir biarin aja dah gitu kan. Gak usah dikasih biar mati istilahnya kan. Ya. Tapi apa kata Allah? Ya. Ya. Qala fa umatti'uhu qalila. Ya. Ya. Jadi ya wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Yang kafir pun aku berikan. Tapi memang sedikit ya. Artinya ya karena ya bagi Allah semua nikmat itu masih sebagian kecil ya. Ya kan ya, kalau dalam hadis dikatakan Allah itu mempunyai 100 saya kasih sayangnya ya, terrahman Allah itu 100 bukan lebih kan, tapi yang baru diturunkan baru 1 ya. Nah 1 ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh alam semesta, 1 saja kan sudah bisa dinikmati ya. Nah ini kita berebutan dengan 1 ini kan, tapi tentunya jangan takut dengan 1 rahman Allah ini kita kedapatan, kita akan dapat kebagiannya ya. Tapi jangan sampai kita tidak mendapatkan 99 ya, nanti diberikan oleh Allah dengan rahimnya Allah ya. Kalau rahim itu khusus
kepada mereka yang beriman saja. Ya, nanti kepada mereka ya orang-orang yang taat dan patuh ya ketika masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman ya, ma tara fi khalqir Rahman, kamu tidak mendapatkan apa yang Allah ciptakan ya, Allah yang Maha Kasih, yang luas kasih sayangnya ya. Dari antaranya adalah ya, langit yang dikatakan 7 lapis ini min tafawut ya. Ada sesuatu yang cacat. Para ulama banyak menafsirkan kalimat tafawut ya. Ada yang mengatakan syukuk ya, terpecah-pecah, terbelah-belah ya. Ada yang mengatakan futur dalam bentuk ta ya, huruf ta ya, artinya yang berbenturan ya. Ada yang mengatakan dengan huruf ya, berlobang-lobang ya. Ya, semuanya bisa diambil sebagai makna, artinya memang untuk menunjukkan kecacatan ya. Bahwa apa yang diciptakan ya semuanya adalah sempurna. Nah, kalau misalkan alam semesta aja sempurna, bagaimana dengan penciptanya? Ya, Sobat pasti lebih sempurna ya. Kalau memang tidak ada cacat dari apa yang Allah ciptakan, yang diciptakan, berarti yang penciptanya adalah pasti lebih sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Nah, begitu ya. Jadi kalau berkatakan dalam bahasa usul fikih itu mafhum muwafaqahnya kan. Pemahaman yang sesuai itu kan. Bukan mukhalafah tapi sesuai ya. Artinya kalau sesuatu yang baik, pasti yang pemilik atau pembuatnya pasti lebih baik. Kalau sesuatu yang ada itu sempurna, berarti yang menciptakan lebih sempurna ya. Kalau sesuatu yang tidak ada cacat, berarti yang menciptakan lebih lagi jauh dari cacatnya. Ya. Itu namanya mafhum muwafaqahnya. Ya. Pemahaman yang bisa disepakati, yang bisa disesuaikan, ya. Bahwa demikian adanya, pasti yang sesuatu yang ada atau sesuatu yang melakukannya ada demikian pula. Nah ini bagian yang pertama yang Allah inginkan ya, bahwa ya, manusia diajak untuk berpikir dan merenung. Kita sebagai hamba Allah, kalau sudah kemarin atau pada ayat kedua suruh merenung untuk diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sementara yang kedua adalah untuk lebih luas lagi agar merenung pula apa yang Allah ciptakan dari langit yang berjumlah 7 ini ya, tidak ada cacat, tidak ada yang ya berbenturan. Ya. Farji'il basara ya, hal tara min futur. Ya, mata fi khalqir rahmani ya min tafawut ya. Kamu tidak akan mendapatkan ya, kamu lihat, kamu pandang, kamu pikirkan, nggak ada sesuatu yang hanya berbenturan atau juga cacat dan berlobang dan lain-lain ya, sesuatu yang mungkin ya didapat. Tapi tentunya kita mungkin bisa memaklumi ya sesuatu yang mungkin sekali saja udah selesai itu kan, memandang dengan kesempurnaan Allah betul ya. Tapi Allah ingin lagi ya beri kesempatan kepada kita ya, kepada seluruh manusia yang mungkin merasa dirinya punya akal yang sempurna, punya akal yang banyak, punya akal yang baik, punya akal yang ya jenius, yang IQ-nya tinggi itu kan. Ya. Oke, silakan ya. Farji'il basara ya. Karrotaini. Ya. Maka kalau begitu kembali lagi ya. Ya. Kembali lagi lihat ya. Coba sekali, kalau misalkan belum dapat 2 kali kan biasanya gitu ya. Kalau kita ingin melihat sesuatu ada cacat atau tidaknya, jangan sekali doang. Tapi lihat lagi kedua, lihat lagi yang ketiga, lihat lagi yang keempat. Ya. Bahkan kalimat karota ini itu bukan berarti 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali. Karota ini berkali-kali, silakan cari ya berkali-kali. Ini tantangan Allah ya. Tantangan Allah kepada manusia, kita kepada hamba. Kalau misalkan ada yang sombong, silakan cari. Al-Quran misalkan, kalau kalian melihat Al-Quran itu buatan manusia, jangan cari, baca, berkali-kali baca. Kalau kalian dapat sesuatu yang cacat, silakan sampaikan. Diri kalian manusia, ya saya atau kita, ya lihat lagi, kira-kira ada cacat nggak dalam diri kita? Kan begitu ya. Artinya pokoknya juga bahwa kita diperintah untuk melihat dengan berkali-kali. Kalau kita yang buat, ya kalau siapa, misalkan ya, misalkan kan biasanya kan kalau S1 ada skripsi kan, S2 ada tesis kan, S3 disertasi. Biasanya kalau kita ingin menemukan yang salah atau yang kurang,
kita perintahkan kepada kawan kita untuk membaca. Ya, kalau kita yang membaca mungkin merasa udah sempurna kan. Ya mungkin begitulah juga mungkin Allah ya. Ya Allah yang membuat mungkin merasa Allah sudah sempurna. Oke, silakan. Ya memang Allah pasti sempurna ya. Tapi ayat diberikan kepada manusia. Ya kita sebagian kita juga kalau kita punya skripsi atau punya tesis kan itu, ini skripsi saya, tesis saya, tolong baca. Kira-kira ada yang kurang nggak? Sudah pasti ketika dibaca oleh orang lain ada kesempurnaannya ditemukan. Apalagi dibaca berkali-kali kan. Ya, makanya kan ketika dihadapkan di sidang, ya pasti ditemukan oleh para penyidang. Ya. Saya temukan ini, saya temukan itu, kekurangan itu, karena mereka baca berkali-kali. Ya kalau kita kan begitu, istilahnya kita memang makhluk yang lemah, yang tidak sempurna, sudah pasti yang kita bikin ada kekurangan dan ya hal-hal yang janggal. Ya. Tapi Allah SWT perintahkan kepada kita untuk melihat terus ya, para jilbasoro ya, karta ini ya. Sumarjil basor karota ini kan itu kan. Ya. Jadi bukan saja sekali tapi berkali-kali Allah perintahkan untuk kita menemukan ya dari ciptaan Allah yang berupa langit ya. Yang hakikatnya langit memang ada di hadapan kita, di atas kita ya. Yang tentunya langit juga diciptakan bukan sekedar ya kita bisa lihat pandangan atau juga nanti kita lihat di ayat lain tentang kesempurnaan dan keindahannya, tapi langit juga banyak fungsinya kan. Ya, yang tadi memang belum saya sampaikan ya bahwa di antara fungsi langit adalah ya tempat kita bernaung ya. Fungsi langit juga tempat turunnya air ya. Karena dari air itulah nanti akan mendapatkan ya tanah yang subur ya. Begitu juga langit tempat turunnya keberkahan, turunnya rezeki ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ya. Dari langit itulah Allah turunkan rezeki untuk kalian dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Banyak sekali manfaat dari langit ya. Ya kalau kata langit itu adalah sesuatu yang ada di atas kita. Ya, kalau di atas kita apa saja bisa jadi atap rumah juga langit-langit sebenarnya kan. Ya. Atau juga di luar ya dari rumah ya langit ada awan, ya ada matahari dan tentunya yang biru yang kita nampak secara kasat mata itu juga bagian daripada makna langit kan. Tapi yang lebih spesifik memang yang lebih luas lagi kan. Nah, kalimat langit ya atau sama ini samawat jamak dari sama ya. Yang tentunya ini bagian daripada ya, cara Allah memperlihatkan kepada kita. Ya, Farji'il basoro hal taro min futur sumarjil basoro karrotain yang qalib ilaikal basoru khosya wa hasir. Akhirnya adalah bahwa ketika Allah perintahkan kepada kita untuk terus mengulang dan mengulang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan ya tentunya tidak didapati kecuali terakhir adalah ya apa khosian wa huwa hasir ya. Lalu kita akhirnya dalam keadaan lemah dan keadaan lunglai ya tidak kuasa untuk mendapatkan ya dan akhirnya hasirun ya kita ya kalau misalkan masih saja ya, tidak percaya kepada Allah, kita mengalami kerugian. Mas saya tidak percaya akan kekuasaan Allah, akan kesucian Allah, tidak mau menyampaikan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengalami kerugian yang besar, hasirun. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bagian yang sangat penting ya, yang memang setiap kalimat ya atau setiap ayat yang Allah sampaikan pasti penting semuanya. Nah, ini kepentingannya adalah bahwa pertama, diri kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kesempurnaan, ya, dan tentunya ya karena lemahnya kita harus bersandar kepada Allah, kita harus senantiasa menyadarkan diri atau mensandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, maka sebagai manusia yang lemah, kita harus mengakui akan kesempurnaan dan juga ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu maka kita ya, tentunya menjadi hamba yang disukai dan cintai oleh Allah karena memiliki keyakinan ya. Lalu yang ketiga bahwa Allah menciptakan alam ini dalam rangka untuk kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Kan ada dua ya tanda-tanda kekuasaan Allah, ada ayat aulia dan ayat kauniyah. Ayat yang kita baca atau ayat yang kita selalu ya
ungkapkan, yaitu Al-Quran, ini namanya ayat qauliyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah dari bacaan-bacaan, dari perkataan-perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kalau boleh dikatakan bagi orang yang berpikir qauliyah sudah cukup, ya. Kalau memang kita mau mencukupkan diri tentang kekuasaan ciptaan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qauliyah saja sudah cukup kita baca, ya. Karena dari qauliyah ini ya kalau dalam makna di ulumul Quran disebutkan kan, Al-Quran adalah ya apa? Kalamullah al-mu'jiz, ya, al-manqul, ya, al-munazzal ila Rasulillah, al-manqul bitawatur, al-muta'abbid bitilawatihi. Dari makna ini kan menunjukkan ya akan apa fungsi Al-Qur'an, ya, atau juga hakikat Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an atau ayat qauliyah itu adalah firman Allah, betul, ya, firman Allah, tidak ya, bukan dari perkataan ya apakah Nabi Muhammad atau buatan-buatan sahabat Nabi, nggak ada, mutlak ya dari Allah Subhanahu wa taala, ma'nan wa lafzun, baik maknanya dan juga lafaz-lafaznya. Ya. Dan dia sebagai mukjizat, al-mu'jiz, ya, mu'jiz artinya ya yang kuat, yang mampu menunjukkan kelemahan yang lain, sementara dirinya nggak lemah. Mukjiz ya, sebagai mukjizat, mukjizat sepanjang masa bahkan. Ya. Sampai kapanpun Al-Quran akan tetap utuh, ya. Al-Quran akan tetap terjaga ya, karena Allah lah yang menjaga dan kita pun diperintah untuk menjaga. Ya. Kalau begitu kita harus berbangga dengan Al-Quran yang masih utuh kan. Jangan malah ya mencari hal-hal yang tidak benar ya, atau nggak akan kita temukan juga kalau kita cari ketidakbenaran yang ada dalam Al-Quran. Ya. Bahkan ya Allah juga mengingatkan kalau sampai memang Al-Quran itu buatan Muhammad, sudah pasti Muhammad tidak akan ada bisa hidup sesuai dengan ketentuan Allah sampai umur 63 tahun kan? Karena dan surat apa itu kalau salah ya, di surat Al-Haqqah ya. Walau taqawwala 'alaiha bil aqawil akhatahu minhu bil watin tsumma laqata'nahu minhu watin. Kalau sampai saja Nabi membuat-buat ya, ayat Al-Qur'an dari dirinya ya, laqata'na minhu watin, akan aku putus ya. Diputus apanya tuh? Diputus ulat nadinya kan. Laqata'na minhu watin. Jadi bisa saya langsung hapus istilahnya kan kalau memang Nabi buat sendiri kan. Nah, enggak. Nah, memang Al-Quran itu sebagai mukjizat milik Allah, ya Allah yang membuat, Allah yang menyampaikan, ya kalamullah maknan wa lafzun ya. Sehingga ya seharusnya ya manusia nggak boleh ragu terhadap Al-Quran ya. Nah, dan juga dia al-munazzal ala rasul yang hanya diturunkan kepada Rasul, nggak pada yang lain ya. Ya, sebagai khususiyah kan, kekhususan ciri khas Al-Quran itu memang dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, nggak kepada yang lain. Kalau ada ngaku-ngaku, berarti itu adalah palsu. Ya, berarti dia orang yang hanya ya, mencari ya apa keingkaran ya, atau membuat keingkaran ya terhadap Al-Quran dan juga kepada yang lain. Nah, yang juga dia merupakan al-manqul bitawatur. Dia diriwayatkan secara mutawatir. Jadi Al-Quran itu walaupun memang sudah sampai 1400 tahun sekarang ini, itu manqul bitawatur. Diriwayatkan secara mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir itu artinya yang mutlak kebenarannya, yang insya Allah tidak ada neko-neko. Ya, kenapa? Banyak yang meriwayatkan. Kan syarat mutawatir harus 10 orang ke atas. Ya. 10 orang lebih. Di bawah 10 berarti bukan mutawatir. Ya, kalau dalam bahasa hadis kan gitu kan, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, bahkan terus begitu jumlahnya tetap ya, atau bisa bertambah, berkurang nggak boleh. Ya, misalkan 10 semua. Atau ya kalau yang bertambah bisa bertambah kan, tabiin mungkin bisa lebih, setelah tabiin juga lebih, terus juga para ulama lain sampai sekarang berlebih. Itu silakan, tapi kurang nggak boleh. Itu namanya mutawatir. Artinya ya kalau mutawatir orang yang mengimani wajib, mengingkari dianggap kufur. Ya. Orang yang tidak mau percaya kepada hadis mutawatir. Sampai hadis mutawatir itu demikian ya. Dan tentunya al-manqul bitawatir itu sehingga kita berkewajiban untuk beriman kepada Al-Quran dan mutlak keimanan yang kita lakukan. Lalu
al-muta'abbid bitilawatihi Al-Qur'an, ya, ayat al-qauliyah ketika kita baca maka insya Allah akan berpahala. Ya, la aku alif lam mim, ya, harfun, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, kan? Aku tidak sampaikan kata Nabi SAW alif lam itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, berarti 3 huruf. Setiap huruf yang kita baca dikali lipatkan 10, lalu dikali 70, ya, terus akan mendapatkan kalimat-kalimat yang kita baca setiap hurufnya mendapatkan pahala. Istilahnya kalau kita ingin mendapatkan jutaan kebaikan setiap hari, bacalah Al-Qur'an. Ya, karena mungkin ya dalam satu juz itu berarti banyak sekali kan. Ya, berapa ribu ya yang kita baca, ya. Satu huruf berapa huruf yang kita ya ungkapkan ya dalam satu juz itu. Nah, dikali lipatkan saja. Nah, itu namanya ayat kauliyah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dari perkataan Allah, ya, firman Allah yang nanti dia terbentuk menjadi Al-Qur'an, ya. Ini ayat kauliyah. Nah, di sisi lain, nah, ini bagi mereka yang mungkin belum sampai untuk beriman kepada Quran, oke lah. Silakan aku berikan ayat kauniyah. Allah berikan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dari alam semesta. Nah, dari ayat Al-Qur'an ini Allah perlihatkan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak akan mendapatkan Allah yang ciptakan yang masih kasih ini langit-langit yang diciptakan 7 lapis yang terlihat begitu sempurna. Kalau memang belum didapatkan kesempurnaan atau cari bagaimana ya apakah ada, silakan ulangi lagi dan ulangi lagi. Berkali-kali ulang, terus lihat kira-kira adakah yang temukan cacatnya, berlubangnya atau yang terpecah-pecah dan sebagainya. Tentunya ya ketika diulang farjil basara ya hal tara min futur tumarjil basar karotaini yang qalib ilaikal basar ya khasian wa huwa hasir. Nah, memang ya, di situ juga dengan pengulangannya bukan ro'a lagi ya, tapi farjil basor, penglihatan kamu tambah lagi. Kalau kamu mau menilai. Sekarang mungkin dengan nazor nggak sanggup ya melihat dengan mata kepala, nggak sanggup. Oke, tambah lagi dengan akal. Tarok ya, lihat dengan akal. Gunakan akal kamu berpikir coba. Kalau nggak sanggup juga, ketiga basor ya, tingkat yang tinggi dengan kamu bisa melihat dengan hati, ya. Karena kalau mungkin akal bisa ada tertipu kan itu. Kalau mata kan bisa tertipu kan. Oke, silakan tambah dengan akal. Nah, akal bisa jadi tidak nyambung ya, karena hati yang belum dikonek ya, disambung ya. Maka silakan gunakan hati kamu. Lihat kira-kira dengan hati kamu yang dalam, kira-kira bisa nggak menyatakan bahwa alam semesta yang Allah ciptakan yang ada di hadapan kamu itu yang cacat. Maka Allah katakan ya farjil basara hal tara min futur. Kedua, tumarjil basara karoten yang qarib ya. 2 kali Allah sebutkan dengan basor artinya pandanglah dengan hati kamu. Pandanglah menggunakan hati kamu. Sehingga dengan pandangan ya mungkin dengan ilmu ya ada keterbatasan, tapi dengan hati yang biasanya hati itu tidak berbohong. Tapi kalau sampai berbohong hati itu berarti hatinya sedang rusak ya. Hatinya memang sudah tidak lagi bisa melihat ya. Maka disebutkan basiroh kan, basiroh itu sesuatu yang mendalam. Basiroh itu sesuatu yang dari lubuk hati yang dia sebenarnya tidak pernah berbohong ya. Kalaupun nanti keluar kata-kata yang berbohong atau akal yang berbohong, itu berarti hatinya sedang rusak ya. Hatinya sudah lagi tidak bisa melihat ya kebaikan dan melihat kebaikan, kecuali hanyalah sesuatu yang buruk-buruk saja ya. Ya di dalam hadis Nabi kan dikatakan ya ala inna fil jasadi mudghah ya kan. Kalau dianggap tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Idza shalaha shalahal jasadu kullu, kalau memang baik segumpal daging berarti akan baik pula seluruh yang lainnya. Perkataannya, pikirannya, perbuatannya akan baik kalau memang ya segumpal daging itu baik ya, bersih, bagus ya. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, buruk, ya perkataan, perbuatan, pikirannya akan menjadi buruk pula. Keluarlah hal-hal yang tidak baik, padahal itu semua terbantahkan. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala tutup dengan kalimat demikian, farjil basoro, tumarjil basoro, itu kan 2 kali. Lihat, pandang dengan hati. Ya, karena ya dengan pandangan mata atau pandangan ilmu
bisa jadi tidak nyambung, tidak nyampe, ya, tapi lebih akan ya, bisa didapat kalau misalkan sampai pada hati. Tapi intinya adalah memang di sini Allah Subhanahu wa taala ingin ya perintahkan kepada kita untuk terus melihat sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa memang seluruh yang ada dalam semesta ini Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, biyadihil mulku ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa. Ya. Terus begitu dan begitu nanti pada ayat-ayat selanjutnya akan kita lihat dan kita bisa dapatkan tentang informasi kekuasaan Allah dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walau bisawab, mungkin itu ya yang bisa kita bahas bersama, kita tadabburi. Jazakumullah khairan, ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para asatidz kalian, hadir kalian, jika ada ingin ya mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan, ya. Tafadhol atau ya, ulasan-ulasan dari antum. Nah, Assalamualaikum. Mendengar uraian tadi yang dari antum sampaikan ayat 3 ayat tentang keseimbangan gitu ya. Ya. Mengingatkan kepada kita di dalam surat Yasin mungkin ya. Bukan mungkin ya, dalam surat Yasin kan ada rangkaian kalimat atau ayat yang juga menceritakan tentang keseimbangan. Di ayat 36 ke bawah itu kan kita akan jumpai banyak sekali. Di ayat 36-nya malah sangat jelas ya bahwa memang yang Allah ceritakan semuanya serba seimbang, sama sekali tidak ada yang yang tidak balance gitu kan. Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha ya. Maksudnya Allah yang menciptakan segala-galanya itu semuanya, setiap sesuatu itu adalah berpasang-pasangan gitu kan ya. Berpasang-pasangan. Kemudian mimma tumbidul ardu, baik yang ditumbuhkan dari bumi, wa min anfusihim, baik yang ada dalam diri mereka, wa mimma la ya'lamun, luar biasa kalau kita lihat ujungnya, wa mimma la ya'lamun, bahkan dalam apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, kemudian setelah itu kan wa ayatul lahumul lail, kemudian wasyamsu tajri, kemudian wal qamara qaddarnahu, lalu terakhir dalam baris itu wala la syamsu tajri la syamsu yanbagilah antudrikal qamar. Nggak mungkin ketemu tuh matahari bulan sebenarnya. Memang kemudian kalau kita lihat luar biasa, tidak ada satupun yang tidak seimbang itu, bahkan ketika berpasang-pasangan itu pun sudah sangat jelas ya. Mau apapun, mau suasana, mau dalam diri, mau dalam alam, mau dalam keadaan psikologis, semua serba imbang kan, bahagia, sedih, terus kemudian nangis, ketawa, semuanya gitu kan, subhanallah, dalam ayat An-Najm juga gitu kan, menunjukkan makanya bahwa memang tidak ada yang tidak seimbang. Makanya dalam tadi yang teman sampaikan, sampai Allah menggedor kesadaran manusia, farji'il basara, ya tadi antum bilang mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 10 kali, mau berapapun kali, nggak akan ketemu kan, yang nggak seimbang nggak ketemu. Luar biasa, Masya Allah. Komen aja Ustaz, komen aja. Nah, ya. Jazakallah khair. Iya, memang ya dari tanda-tanda ayat itu kan betul ya, ayat-ayat Allah begitu ada korelasi lah ya, di surat Yasin begitu ada, di surat Az-Zariyat juga demikian. Allah perintahkan untuk kita melihat alam seperti yang ya azwaj, berpasangan ya. Sebenarnya pasangan juga bukan sekedar keseimbangan, tapi ya pasangan itu kan saling menyempurnakan itu kan. Ya. Itu juga ya kita kan berpasangan ya. Jadi orang kalau hidupnya jomblo nggak sempurna berarti kan nggak seimbang. Syukran ya. Tapi mungkin Ustaz Muhyiddin ada mau sampaikan? Ayo, Cinere. Iya, apa namanya? Mungkin saya nggak banyak komentar. Ya, ini apa namanya? Tadi yang kalau sama itu apa namanya? Menciptakan 7 langit ya. Yeah. Nah, ini memang bisa jadi 7 ini bilangan minimal. Nah, sebenarnya langit itu tidak 7 lapis gitu. Mungkin begitu ya kan, semacam di surat atau saya kemarin baca itu kayak Nabi meminta ampun kepada orang-orang kafir
sebanyak 70 kali, itu kata ulama 70 kali itu bukan batasan. Jangan minimal, iya batasan minimal. Jadi bukan batasan akhir maksudnya. Iya, bukan batasan akhir, tapi batasan minimal gitu. Nah, apa namanya? Nah, ini saya tanyakan ketika kita beristighfar itu memang boleh dihitung, artinya boleh dihitung. Ya batas minimal kita istighfar misalnya 70 kali lah dalam sehari misalnya. Ya. Karena apa namanya mengikuti informasi dari Quran dan juga mungkin informasi dari hadis bahwa Rasul itu setiap hari sahabat Ammar, ada juga Ammar kan begitu, dia beristighfar 70 kali, bahkan mungkin ada mengatakan 100 kali gitu. Nah mungkin kalau kita ini kira-kira misalnya kan, kira-kira boleh nggak kita sampai 1000, boleh nggak kita sampai, tapi dihitung. Nah yang maksud saya ini kita menghitung ini boleh atau tidak gitu kira-kira. Mungkin itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Ya mungkin ya justru malah lebih baik ya, jadi bisa lebih kan, artinya ya tentunya dengan menghitung itu dalam rangka kita juga mengira lah ya, atau juga menunjukkan bahwa kita sudah melakukan istighfar sebanyak itu kan. Ya, yang istighfar itu kalimat yang baik, dan juga apapun masalah kita harusnya istighfar kita jadikan sebagai solusi kan. Ya, kan pernah ya Imam Hasan Basri kalau nggak salah ya didatangi murid ya. Jadi banyak masalah tapi jawabannya cuma satu, istighfarlah Anda itu kan. Ya kan? Ada datang dengan masalah keluarga yang belum diberikan keturunan, perintahnya istighfar. Ada datang lagi yang bisnisnya hancur, bangkrut, istighfar. Ada yang keluar daerahnya yang kemarau panjang, tidak tumbuh ya tanaman-tanaman, tidak subur, itu kan istighfar. Ya. Semuanya istighfar. Ya. Artinya memang kita perlu memperbanyak istighfar. Ya. Kenapa? Karena memang itulah yang menjadi sebab. Ya. Tidak perlu ya kita walaupun mungkin menghitung silakan saja, tapi lebih baik memang atau yang ini perbanyak aja gitu kan. Tapi kan kadang orang dengan hitung itu bisa memahami atau juga merasakan ya begitu banyak sudah saya mengungkapkan istighfar. Jadi rupanya ketika ditanya Hasan Basri ini, dia mengatakan saya nggak menjawab diri sendiri, saya dapatkan dari Al-Quran. Ya lihat di surat Nuh ya. Wa nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara gitu kan. Jadi jawaban di situ istighfar itu rupanya. Dan yang menarik memang di kisah itu ya, mungkin antum pernah dengar ada kisah berjumpanya seorang kakek yang merindukan ulama terkenal yaitu siapa? Ahmad bin Hambal kan? Iya. Kan gitu kan? Yang Ahmad bin Hambal tiba-tiba pengen pergi ke suatu daerah. Dia nggak ada apa-apa, nggak tahu nih maksudnya apa nih saya pergi nih kan, pengen pergi aja gitu kan, mengikuti apa yang di nalurnya itu diikuti itu kan, pergi ke Basra ya, dari Baghdad ke Basra ya mungkin kalau dulu kan juga capek jauh lah ya kan, karena nggak ada kendaraan lain kecuali unta atau kuda. Nah tiba-tiba nih malam hari sampai sholat isya di suatu masjid. Setelah sholat isya diistirahat sebentar, diusir oleh si marbot itu kan. Gak boleh tidur di sini, gak boleh istirahat di sini, keluar kamu, keluarin karena dia nggak kenal kan. Kalau dulu kan nggak dikenal ulama itu kan, terkenal nama doang kan, ulama besar ya. Kalau sekarang mungkin kita tahu ini Ustadz Muhyiddin, Ustadz Suranto dan yang lain kan, karena wajahnya kelihatan itu kan. Ya. Kalau dulu nggak ada wajah itu kan, nggak ada tahu nih si marbot nih. Kalau mungkin dikatakan saya ada 5, mungkin dia akan ini kan, pasti kenal kan. Tapi wajahnya nggak dikenal, ini orang tua nggak boleh ya. Sampai akhirnya duduk di emperan masjid, diusir juga. Nah ketemu dengan orang tua, diajak di rumah saya ada tempat yang kalau kamu bisa silakan. Ya, rupanya pedagang atau pembuat roti. Nah di saat itulah dia menyaksikan ya, sang imam ini menyaksikan selalu istighfar ya, membuat roti istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai imam bertanya, karena penasaran kan, sudah berapa kali kamu mengucapkan istighfar selama yang saya perhatikan ini ya. Kata beliau, saya membuat roti ini selama 30 tahun. Nah, selama itu pula saya istighfar. Coba, 30 tahun istighfar selalu. Kita dihitung lagi, kan? Terus, apa yang kamu dapatkan? Ya,
Mas samarot ma fa'alta kan ya. Apa buahnya yang kamu ucapkan ini, istighfar ini? Alhamdulillah, saya selama istighfar semua keinginan saya tercapai. Kecuali satu yang belum saya dapatkan. Apa itu? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Saya rindu kepadanya. Saya ingin cium dia. Masya Allah, setelah mendengar itu, langsung kan, Imam mengatakan, rupanya inilah yang menyebabkan saya jalan dari rumah saya, nggak tahu tujuannya kemana. Gitu kan. Saya mau jemput siapa, nggak tahu. Ya, mau jemput di mana. Rupanya orang ini. Nah, itu jadi istighfarnya bisa berjumpa dengan orang yang dicintai, orang yang diinginkan selama hidupnya. Itu terakhir katanya. Alam itu cerita, mudah-mudahan memang cerita yang benar ya. Ya kita mengambil ibrahnya, memang istighfar itu betul-betul bermanfaat ya. Ya kemarin juga saya mengisi kajian, hebatnya makan perbanyaklah istighfar, urusan akan lancar dan kelar gitu kan. Ya. Artinya memang kita akan mudah-mudahan ya urusan kita kelar atau lancar kalau memang kita selalu ya, mencoba ya dengan membaca kalimat istighfar selalu kan. Ya istighfar itu kan. Ya memang tadi kan ya apakah mau dihitung pakai cara apa alat-alat itu kan yang dari Saudi itu kan udah 1.000 2.000 nggak masalah ya kan ya kita agak bisa banyak ataupun kalau nggak dihitung silakan aja juga nggak apa-apa ya. Hanya memang kalau tadi batas minimalnya ada 70 atau 100 ya tapi lebih baik memang sebanyak-banyaknya. Alam itu mungkin saja. Izin komen Ustadz, komen kamu itu nggak saya juga tergelitik. Maksudnya gini, suatu ketika dulu saya pegang tasbih gitu kan, terus saya cerita ke teman untuk selawat kalau mau tidur saya genepin 1.000 misalnya. Diketawain sama teman-teman sebagian ketawain. Ngapain sih pakai dihitung-hitung segala? Emang harus ada hitungannya. Kan tujuannya ngitung itu sebenarnya cuma untuk memastikan bahwa kita sudah mengirai, yang bilang mengirai gini. Kayak habis sholat kita biasa pegang tasbih istighfar 100 kali setelah sebelum yang lain-lainnya gitu kan istighfar. Kan supaya oh iya saya sudah baca segini. Kalau kita merujuk beberapa riwayat tentang sahabat Nabi kan diantaranya Abu Hurairah misalnya kan bikin simpul 3.000 kali itu untuk karena belum ada zikir yang kecil itu kan yang sobat ceritakan kan gitu. Artinya ngitung itu ya ini aja terus tiba-tiba yang kata nih tiba-tiba melihat nih yang presiden Cechnya itu siapa namanya Ramzan Kadyrov ya yang top banget sekarang tuh yang Cechnya dari kayak gitu sekarang jadi kayak gini luar biasa makmurnya itu kan presidennya 5.000 kali sehari, 5.000 kali, 5.000 sholawat sehari. Iya. Ya, aja motivasi. Kalau kita nggak pakai hitungan, ya walaupun nggak pakai hitungan, kita membaca kan juga punya hitungan global di dalam pikiran bahwa kita udah baca. Tapi kan kalau dihitung benar, oh ya udah 100 kali lumayan lah. Lumayan udah baca. Nanti kalau mau tidur misalnya sekian kali, ada hitungannya juga pakai tasbih. Oh ya udah baca. Memotivasi juga sih, istilahnya. Itu aja. Iya, betul. Kan bukan percaya pada hitungannya gitu kan, bukan dengan hitungan segitu kemudian bagaimana kan enggak juga gitu. Ya sebenarnya ada kepuasan diri juga ketika kita mengetahui ada itu psikologis gitu kan. Iya. Paling tidak dong ngamalin gitu loh. Akhir ya. Iya. Kalau ini Ustaz kalau ini apa namanya misalnya begini, saya membatasi yang penting sehari 300 kali. Jadi kita wajib beristighfar 300 kali. Jadi mengazamkan kepada diri bahwa setiap hari saya harus beristighfar 300 kali. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau secara pribadi boleh Ustaz. Lah iya. Jadi mewajibkan diri. Mewajibkan diri untuk selalu begitu. Kalau misalkan enggak, harus ada sanksinya. Misalkan. Ya, kayak Umar kan. Begitu kan mewajibkan sesuatu. Nanti kalau nggak ada sanksinya. Apa? Ya karena saya nggak begini, saya ganti dengan infak. Gitu kan. Kalau nggak begini, saya ganti dengan amalan yang baik lain. Silakan. Kalau pribadi ya, yang namanya pribadi itu boleh. Ya. Mewajibkan sesuatu pada pribadi. Asal jangan diajak ke orang lain. Ya. Nanti menjadi bid'ah katanya. Oh iya, baik. Ya. Setelah bid'ah berantem, Tat. Iya. Oh, yang baik sebenarnya apa? Waktu sudah pukul 6.29 ya. Iya nih, siap-siap absen. Absen. Nih Pak Sauka nih tadi hadir cuman kayaknya ininya lemot jadi dia nggak bisa hadir lagi. Rizal mana tadi bilang insya Allah mana nggak ada. Iya. Nah artinya udah pahala dia ngajak-ngajak orang ya.
Insya Allah, insya Allah. Banyak Tadi kalau nggak kado. buka grup juga lupa tadi kita. Iya. Khairin dia udah dapat masalah khairin dia ya kan. Iya, makanya. Iya. Makanya begitu saya baca dia punya insya Allah 2 orang, makanya saya insya Allah juga. Terus, oh iya, kalau nggak buka grup lupa juga kita hari Senin. Soalnya suka namanya Senin kan hari. Iya. Kan lalu saya lupa sama sekali tuh, kan lalu dia nggak ada, betul-betul lupa. Cuma kalau nggak pas buka grup kan gitu kan. Iya. Insya Allah, alhamdulillah pagi-pagi sudah dapat sarapan. Nah, kopi mana kopi? Ustaz sekalian ya atas komentarnya, dan ya marilah agar lebih berkahnya kita tutup dengan doa ya. Pak Suranto mungkin mau pindah doa. Antum aja lah. Antum aja langsung. Dah. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma naqi minadz-dzunub kama yanqata wal abyad minad danas. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah waj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min hafazatil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, kita akhir dengan ya tahmid alhamdulillah rabbil alamin wa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.